Benar Tuhan bahwa tidak ada satupun yang kami andalkan selain Engkau. Namun seiring dengan perjalanan hidup kami, mungkin kami mulai ragu dan mungkin kami bahkan gagal untuk mengandalkan Engkau. Ampuni kami dan maafkan kami. Karena kami percaya bahwa kasih karunia-Mu dan kesetiaan-Mu lah ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk bangkit kembali, meraih kembali janji-janji-Mu Tuhan dan berpegang teguh kepadamu. Dan kami bersyukur dan kami percaya bahwa setiap kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu tidak pernah lepas dalam kehidupan kami, tak pernah Engkau meninggalkan kami, tidak pernah gagal Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan kami meskipun kami gagal. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan. Pimpin dan tolong kami untuk boleh belajar Tuhan untuk bagaimana kami mengelola iman yang sudah Kau karuniakan kepada kami. Bagaimana mengembangkannya Tuhan. Dan bagaimana kami boleh menikmati berkat melalui iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Kau lihat apa yang menjadi pergumulan kami. Kau lihat apa yang menjadi pertanyaan batin kami. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini juga Tuhan. Pada siang ini Tuhan kami akan dipuaskan dan dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat tidak sempurna ini Tuhan. Apapun yang sudah disiapkan, apapun yang sudah didiskusikan dan diselidiki Tuhan yang tidak sempurna ini Tuhan. Boleh Kau pakai menjadi alat yang sempurna untuk menyatakan kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya kita boleh ada di ibadah yang penuh dengan semangat ya. Saya lihat tadi, saya dengar tadi suaranya kencang banget ya waktu nyanyikan lagu pujian. Oke. Dan berharap juga kalau mulutnya bernyanyi dengan kencang ya kita kan kalau bisa mungkin matanya juga terbuka lebar saat mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, mulut sudah terbuka, sekarang giliran mata yang terbuka ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Kita akan belajar bersama-sama ya kan agak bombastis mungkin judulnya The Power of Faith gitu kan ya kan The Power of Faith ya kekuatan daripada iman. Oke, dan Alkitab seringkali menggambarkan bahkan kalau nanti kita lihat di Ibrani 11 itu jelas ya bahkan ada pahlawan iman. Oke, dan iman bukan sesuatu yang sepele Bapak Ibu. Orang itu selalu memandang bahwa iman itu adalah apa yang kamu percaya. Titik, itu saja. Ngerti ya? Dan kita tidak menyelidiki iman itu seperti apa sih, bagaimana sih, ya kan? Dan apa peran dan kerjanya di dalam kehidupan kita. Sama kayak kayak kalau misalnya saya kasih kertas pada Bapak Ibu, tolong gambarkan alam semesta gitu kan. Pasti yang digambar adalah dua gunung, burung, jalan, betul tidak ya? Dan sawah, betul ya kan? Padahal alam itu nggak cuma itu, betul tidak? Alam itu bisa bicara mengenai pantai, bisa bicara mengenai apa namanya dalamnya lautan juga, ya kan? Juga bicara mengenai apa namanya gunung, danau dan sebagainya. Sama, ketika kita bicara mengenai alam, orang selalu mikirnya itu aja, betul ya? Oke, sama kayak mungkin kalau kita ngomong apa namanya mau beli air minum, ya kan selalu bilangnya Aqua, betul ya? Apapun mereknya selalu Aqua. Mbak, beli Aqua, merek, ya kan, Aquades misalnya gitu. Gitu kan. Karena kita memandang bahwa minuman berkemasan itu adalah Aqua, betul ya? Karena terbiasa gitu kan. Mie goreng juga nggak pernah digoreng, betul Bapak ya? Kalau kita beli Indomie goreng nggak pernah digoreng, betul ya? Tapi malah dicelupkan di air, betul tidak? Kan bukannya digoreng kayak gitu kan. Jadi ada begitu banyak kalau saya boleh ya, apa ya, oversimplifikasi gitu loh. Oh, iman itu percaya, percaya saja pasti akan mendapatkan. Itu bagi saya itu oversimplifikasi. Seperti dengan gambarkan pemandangan alam, orang selalu bikin gunung itu pemandangan yang lain enggak gitu kan. Atau mungkin apa air minum kemasan itu pasti aqua gitu, yang lain juga tidak gitu kan. Jadi itu namanya oversimplifikasi. Nah, kita akan boleh belajar bersama-sama supaya kita tidak terjebak dengan oversimplifikasi. Iman itu apa sih? Apakah mengharapkan sesuatu yang kita inginkan dan kita mendoakannya sampai itu terjadi, apakah itu iman? Oke? Apakah kemudian kalau kita membutuhkan sesuatu, mungkin kebutuhan apa rumah tangga misalnya, mungkin lagi sedang dalam posisi lagi mau bayar cicilan kali gitu kan, dan mungkin lagi sakit dan kita mengharapkan kesembuhan dengan berdoa dengan keyakinan, apakah itu iman? Apakah hanya itu saja? Oke. Nah, kita akan sama-sama melihat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 dan kita akan melompat ke ayat yang ketujuh. Kita akan fokus pada kisah Nuh saja Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak contoh dan teladan iman, kita akan fokus kepada Nuh saja. Saya akan bacakan ya kan, iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman memberikan kita sebuah jalan untuk boleh, kalau boleh saya katakan, mengerti sesuatu. Oke? Mengerti bahwa sesuatu yang nyata itu bukan hanya yang kelihatan, Bapak Ibu. Ya kan? Justru yang tidak kelihatan di balik yang kelihatan ini adalah sebuah kenyataan juga. Dalam hal ini adalah Allah. Oke, kalau boleh saya singkat saja Bapak Ibu, alam itu menceritakan yang tidak kelihatan, yakni Allah. Karena alam itu disebabkan yang tidak kelihatan, maka realita yang sesungguhnya itu adalah apa yang tidak kelihatan itu, yakni Allah. Bisa dipahami? Baik, kalau Bapak Ibu baca buku-buku apologetik ya kan, paling sering itu apa namanya, Ravi Zacharias itu selalu berkata bahwa apa, the ultimate reality, kenyataan yang tertinggi itu adalah Allah. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Karena apa? Karena alam yang kita rasakan ini, yang kita lihat, yang kita injak ini menceritakan Allah. Bisa dipahami ya? Betul ya? Tetapi kita tidak bisa mencapai Allah tanpa melalui iman. Jadi orang yang di luar iman, orang yang di luar Kristus, mereka memahami realita itu hanya ini saja gitu loh. Mereka tidak bisa mencapai di balik itu ada pencipta yang bersiap mengasihi mereka yang percaya dan bersiap menghukum mereka yang tidak percaya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kok bisa Pak melalui iman? Iman yang mana? Bukankah banyak orang yang beriman kepada A, kepada B, kepada C? Iman yang mana? Bukankah Yahudi dan Kristen sama-sama manggil Yahweh? Tapi kan kita meyakini orang Yahudi tanpa Kristus tetap tidak dapat masuk di dalam kerajaan surga. Iman yang mana? Saya pernah waktu pelayanan, ini satu kesalahan saya pribadi Bapak Ibu ya. Saya menerima alamat, ya kan sebut saja misalnya ya, Pakis Tirtosari Wetan Gang 12 nomor 10 itu kan. Nah, saya cari alamat, ketik di GPS, karena saya bukan orang yang paham Surabaya, meskipun saya lahir Surabaya, saya enggak ngetik bagian kata Wetan, kata ketiga dari alamat jalan. Wah, saya ke sana dan benar ada lambang gereja. Ternyata begitu saya sampai di sana, Bapak Ibu, gerejanya lain. Loh, kok lain ya? Ngerti ya? Jadi saya cuma ketik Pakis Tirtosari Gang 12 nomor 7 misalnya gitu kan. Wetannya hilang. Ngerti ya? Ternyata ketika saya tidak lengkap, arah saya menjadi salah. Loh Pak, kita kan sama-sama berkata Tuhan pencipta. Loh, apa yang menjadikan dan memastikan bahwa arah kita ini benar? Gampang. Kita percaya kepada Bapa yang di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau kita berdoa, Bapak terima kasih ya kan buat hari ini. Di dalam nama putramu, Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Yesus Kristus yang mana? Yesus kan namanya banyak. Betul ya? Kan ada Barabas juga namanya Yesus Barabas, betul nggak? Yesus yang mana? Pemain sepak bola juga ada yang namanya Yesus. Yesus yang mana? Oh, Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Oke, manusia yang mana? Manusia yang lahir dari perawan Maria. Ya semua orang bisa ngaku kalau dia perawan Maria. Yesus yang mana? Yang mati di atas kayu salib. Bisa jadi yang mati di atas kayu salib banyak. Mungkin berkurang lah, mungkin ada 5 dari 20. Kemudian yang mati di salib, oh Yesus yang mati di salib mungkin ada 5. Tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga cuman 1. Bisa diapain Bapak Ibu? Ketika orang kemudian berkata, saya juga percaya kok Yesus dalam agama kami juga adalah seorang nabi. Saya percaya dengan Yesusmu. I love nabi-nabi yang ada dalam kitab suci saya. Yesusmu juga aku cintai. Loh, tapi kamu percaya nggak? Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oh maaf,
Itu bukan keyakinan kami. Maka keyakinan Anda tidak menuju pada iman yang tepat, Allah yang tepat. Kita meyakini bahwa Allah yang kita yakini, yang pencipta itu tepat, dia adalah Bapa kita. Karena relasi antara kita dengan Bapa ditemukan melalui iman yang spesifik, yakni Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nggak ada satupun manusia di dunia ini yang bangkit pada hari yang ketiga selain Yesus. Kita percaya bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia juga percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus Kristus. Maka hari ini Bapak Ibu, saya mau cuma tambahkan satu elemen kekuatan dalam jiwa kita, bahwa apa yang kita percayai itu tepat. Ngerti ya? Allah yang kita sembah itu adalah tepat. Ya, ini adalah satu iman yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi manfaat iman itu di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kalau boleh saya jelaskan, iman itu memperbesar pengertian. Karena iman kita mengerti. Iman tidak membuat kita itu kemudian menjadi lebih bodoh. Tidak. Iman itu seharusnya menjadikan kita lebih mengerti. Artinya iman tidak bertabrakan dengan akal. Saya suka dengan Pak Yakub Tri ketika dia menyampaikan bagian ini, dia mengatakan bahwa iman adalah ketika hati dan akal bertemu untuk taat kepada Tuhan. Ngerti Bapak Ibu ya? Iman itu adalah ketika hati dan akal bertemu dalam ketaatan kepada Allah. Beriman itu bukan anti akal. Beriman itu bukan berarti tidak perlu berpikir. Justru beriman mendorong kita untuk berpikir. Ya kan? Iman membuat kita melihat ternyata dunia ini, alam ini ada untuk Allah. Oke, kita melihat segala sesuatu dengan sangat masuk akal. Oke. Nah, coba mungkin kalau Bapak Ibu pernah sering sekali mendengar ya, saya pernah lihat di tweet dan saya jawab sih waktu itu ya kan. Tidak perlu banyak tahu tentang Alkitab. Yang penting perbuatan. Mungkin pernah dengar itu ya. Tidak usah banyak baca buku Lex waktu saya masih kuliah. Nanti kamu tambah pinter, tambah kamu tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Mungkin pernah mendengarkan itu. Aduh, khotbah-khotbah yang dalam-dalam kayak gini membuat kita nanti akhirnya tidak lagi beriman pada Tuhan, tapi mengandalkan pikiran. Pernah mendengarkan pernyataan-pernyataan ini. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, kok enggak ya? Iman dan akal itu tidak pernah bertabrakan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar khotbah, saya sebut saja ya, karena ini pernah sering kita undang di sini ya, Pak Yakub Tri pernah membahas tentang berhala dalam hati. Betul ya? Berhala dalam hati. Itu sesuatu yang baru sebenarnya, ya kan? Dan waktu saya mendengar itu keren gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, beberapa pendeta yang mengkhotbahkan tentang berhala dalam hati itu berasal dari sebuah buku yang berjudul Counterfeit of God, yang ditulis oleh Timothy Keller, yang mungkin wajahnya pernah ditampilkan Tante Linda di sini ya. Oke, Timothy Keller barusan meninggal. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat, kebetulan saya sedang baca buku biografinya Timothy Keller ya, cukup tebal, baru sampai separuh gitu ya. Nah, Timothy Keller itu ternyata adalah orang yang waktu dia menikah, yang memberkati itu adalah R.C. Sproul, teolog reform yang sangat terkenal. Oke, dan pernah bersama pelayanan dengan dia. Dan istrinya itu pernah surat menyurat dengan C.S. Lewis. Saya bisa bayangkan ya, pernah dengar kata itu? Yang seorang profesor yang ateis kemudian dia menjadi Kristen dan justru menjadi seorang apologetor Kristen gitu ya. Dan dia menulis kisah tentang Yesus Kristus dalam sebuah novel yang kita kenal dengan judul yang berjudul Narnia, betul ya? Dan C.S. Lewis punya teman namanya J.R. Tolkien, seorang Katolik yang taat juga. Dia membuat novel yang berjudul The Lord of the Ring. Dan Timothy Keller ini adalah orang yang cukup cukup itu nilainya kumlot waktu dia sekolah Alkitab itu nilainya kumlot, bukan semua Alkitab, sekolah religion. Jadi dia juga membahas agama-agama. Nilainya kumlot Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu membaca bukunya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada begitu banyak firman Tuhan yang dikupas sedemikian rupa. Itu memberkati kita. Bisa dipahami ya? Sampai hari ini kita dengar di gereja ini, ya kan, hati-hati dengan berhala dalam jiwa kita. Sesuatu yang bukan Allah, tetapi yang memuaskan dan menjadi kepuasan kita yang tertinggi, itu adalah berhala.
Loh, itu nggak lahir dari kemudian mimpi semalam, Bapak Ibu. Itu lahir dari penyelidikan, diskusi dengan banyak orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar-benar mendalami firman Tuhan. Jadi akal kita, Bapak Ibu, tidak berseberangan dengan iman. Justru iman itu merangkul akal untuk bersama-sama taat kepada Tuhan dan melihat Tuhan dengan kemuliaannya. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Jadi iman bukannya anti akal. Nah, yang menarik adalah iman juga tidak dimaksudkan untuk memperbesar kenyamanan, melainkan untuk memperbesar pengertian yang memampukan kita bertahan di tengah kesulitan dan godaan. Bisa dipahami? Saya punya teman itu dulu bernubuat, ya kan? Saya dulu kuliah gitu ya kan, kakak kelas saya bernubuat. Saya percaya Tuhan kirim saya sampai ke ujung bumi, ke desa-desa, desa Sydney, desa Perth. Saya bilang, loh kok enak ya? Desa-desa Australia yang keren-keren gitu loh ya, yang tidak ada penganiayaan gitu kan. So, dia dengan semangat gitu kan. Itu jadi pertanyaan, apakah itu iman gitu loh? Apakah itu iman? Iman itu didasarkan pada apa? Keinginan kita, kenyamanan kita, atau kemauan Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi kesulitan kita ini loh. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang sebelumnya, yakni ini kan Ibrani 11 ya. Ibrani 10 itu berbicara mengenai begini. Saya akan bacakan saja. Memang kamu telah turut mengambil bagian, kata Paulus kepada para jemaat di Ibrani, dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi Paulus ini sebelum ngomongin para pahlawan iman, Paulus itu menceritakan, ya saya tahu, kamu itu nggak bersalah. Tapi begitu ada saudaramu yang dipenjara dan difitnah, kami itu loh mau bersama-sama dengan dia itu menemani dia di rumah di penjara, ngasih makan, di dicibir para sipir, diolok. Kamu itu juga mau menanggung hukuman mereka loh. Kamu keren. Dan gak cuma itu. Saat kamu dirampas hanya karena kamu seorang Kristen, kamu bukannya bersungut-sungut dan marah pada Tuhan. Kamu menerimanya dengan apa? Sukacita. Loh, ini kualitas karakter yang hebat loh Bapak Ibu. Apa yang membuat mereka bisa demikian? Satu hal yang membuat mereka bisa demikian adalah karena mereka punya iman. Beda dengan teman saya. Saya mau beritakan Injil ya di Sydney, di Perth. Pengennya begitu gitu kan. Tetapi orang-orang Ibrani tidaklah demikian. Mereka menerima kesulitan karena iman mereka dengan sukacita. Bahkan mereka tidak perlu dihukum. Mereka mau menanggung hukuman bagi saudara-saudara mereka yang terhukum. Keren. Apa yang membuat mereka demikian? Kalimat selanjutnya berkata bahwa karena kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dirampok nggak apa-apa. Ada satu yang nggak bisa dirampok. Harta yang lebih baik. Apa itu? Tuhan dan janjinya. Itu yang membuat mereka bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang sedemikian rupa. Dan nggak cuman itu. Kamu jangan lepaskan ya. Imanmu jangan kau lepaskan. Karena besar upah yang menanti. Masih ingat dengan Musa? Paulus juga mengatakan bahwa Musa meninggalkan harta Mesir. Posisi sebagai pangeran. Oh, enak banget kalau Musa masih dalam posisi di Mesir. Mau minta apa aja dituruti. Bukan itu saja, dia juga seorang komandan tempur yang paling hebat. Apa aja dituruti. Tapi dia memilih apa? Meninggalkan itu, gabung dengan kaum budak, yakni orang-orang Israel, bukan cuma hanya dikejar sama orang-orang Mesir, tapi dia juga dicibir di tengah-tengah bangsanya sendiri. Kenapa Musa mau menanggung itu bertahun-tahun? Sederhana, karena Musa tahu upah yang dia dapatkan lebih besar. Ya ini apa? Kristus. Bahkan Musa berkata bahwa antara harta Mesir, waktu itu piramida masih mulus, patung Sphinx masih ada hidungnya, ya kan? Istana Mesir, emasnya Mesir, bahkan emas seluruh dunia dibandingkan Yesus. Yesus jauh lebih berharga. Bisa dipahami ya? Yang membuat kita bertahan di tengah kesulitan, godaan,
tekanan adalah karena kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar daripada ini semua. Dari kenyamanan yang hilang, yaitu Yesus yang bersama dengan kita. Saya paham ya Bapak Ibu ya. Jadi iman itu memberikan satu pengertian yang lebih besar. Memberikan pengertian yang lebih keren. Ya kan? Mungkin karena kita pernah mendengar satu ayat yang berkata bahwa apa namanya? Dalam segala hal mengucap syukur, nah, kala Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Kita berani menghadapi ini karena kita tahu bahwa Allah sedang menghadapi, maaf kita sedang melihat bagaimana Tuhan mengerjakan kebaikan. Jadi iman tidak bertabrakan dengan rasio. Iman tidak bertabrakan dengan akal. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tetapi musuh iman ini, musuh iman adalah melihat. Musuh iman itu adalah melihat. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Saya pernah dulu cantengan cukup lama. Bapak Ibu pernah tahu rasanya cantengan ya? Oke, namanya sehat tapi kesakitan, betul ya? Oke ya, dan nggak bisa disenggol. Oh, ya, mungkin pernah tahu ya, ya kan? Ya, nah saya cantengan cukup lama di bagian jempol kanan kaki saya gitu ya. Oke, di bagian jempol kaki kanan itu saya merasakan cantengan cenut gitu kan udah gitu udah keluar nanah dan sebagainya. Saya konsultasi ke dokter. Oh, ya kalau dibiarkan nanti bisa infeksi, terus jelaskan nanti bisa menjadi lebih parah dan sebagainya. Lebih baik itu bagian yang masuk ke dagingnya dipotong separuh ya. Gitu ya, dipotong separuh supaya punya kulit yang sebelah ini bisa mengalami kesempatan untuk memulihkan diri ya. Oke, gimana? Iya dok, ya daripada nanti infeksi, masuk akal ya, masuk akal dok. Tapi begitu kemudian saya disuruh berbaring dan melihat dokter membawa suntik untuk anestesi dan juga pisau bedah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya kemasuk akalan daripada dokter itu tiba-tiba hilang gitu ya Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya. Terus saya bertanya, lu ngapain gua kesini gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang iman itu bukan dikalahkan oleh rasio. Iman itu justru kadang-kadang dilemahkan dengan kita melihat. Masih ingat dengan Asaf yang berkata, Tuhan itu apa aku harus mempertahankan hidup yang saleh. Lihat yang lalim, yang nggak peduli dengan engkau, mereka menjadi gemuk. Betul tidak Bapak Ibu? Yang nggak percaya Tuhan, yang menentang Tuhan, yang menghina Tuhan, kok hidupnya malah lebih enak. Gua, terus untuk apa saya harus berbuat baik dan mempertahankan kesalehan? Sekali lagi, iman kerap kali ditantang karena melihat, bukan karena berpikir. Lalu apa yang membuat saya bertahan bahwa saya tetap sudah dioperasi saja kaki saya gitu kan, kuku kaki ke saya. Sederhana, saya mengingat kembali kata dokter, supaya nggak infeksi, supaya nggak infeksi. Betul nggak? Lalu bagaimana cara kita menghadapi saat kita menjadi lemah karena kita melihat? Ingat kembali apa yang sudah Tuhan katakan. Renungkan kembali. Pikirkan kembali. Sudah paham ya? Pikirkan kembali. Yesus juga pernah menegur nih, ya kan? Para murid-murid yang ketakutan gitu kan. Ketakutan gitu karena kena badai gitu kan. Terus kemudian Yesus berkata apa? Apa? Dia tidak berkata bahwa mengapa kamu mengapa kamu takut, hai orang yang kurang kurang percaya? Ngerti ya? Kenapa kamu takut, hai orang yang kurang kurang percaya? Kekhawatiranmu lahir dari karena kamu tidak percaya. Terus gimana caranya kamu bisa menjadi percaya? Lihatlah burung, betul ya? Perhatikan bunga bakung. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu lihat satu bunga bakung itu kalau di zoom pakai mikroskop itu, waduh susunan selnya itu indah, cantik sekali gitu ya. Lihatlah, yang nggak berarti saja, yang kamu buah aja, yang kalau bunga kamu petik, kamu main-mainkan terus kamu buang, itu aja Tuhan dandaninya itu keren banget. Masakan kamu yang lebih berharga dibanding bunga bakung, Tuhan tidak mendandani kamu, betul nggak Bapak Ibu? Kalau rumput saja, atau burung saja, aduh kalau burung peking itu berapa sih sekarang kalau yang dijual di pasar itu ya 3.000 atau 5.000 gitu ya. Saya masih ingat dulu tuh kalau sekolah gitu, yang penting skip satu hari, uang saku itu bisa beli burung peking Bapak Ibu ya. Yang dikasih warna-warna itu bisa bawa pulang. Burung peking itu saja Tuhan perhatikan. Apalagi yang nilainya, apalagi kita yang nilainya jauh lebih mahal dibanding burung peking itu. Burung gereja itu. Bisa dipahami?
Bukankah Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa? Terus lapo kue khawatir? Kan gitu maksudnya Tuhan kan? Jadi diajak mikir gitu loh. Ya kan? Bunga ini didandani, ya kan? Wah, lebih keren daripada desainer manapun. Tuhan kerjakan untuk bunga ini. Ya kan? Burung yang harganya cuma 5 ribuan. Oh, Tuhan perhatikan itu. Pelihara, Tuhan pandang, Tuhan pantau. Bahkan tidak ada satupun burung yang mati tanpa pengawasan Dia. Lah, terus kamu ngapain khawatir? Jadi kekhawatiran atau ketidakpercayaan itu lahir ketika kita berhenti berpikir. Saya yakin Bapak Ibu kalau sering melakukan penginjilan, pasti akan temukan orang yang menolak Injil karena dia berhenti berpikir. Betul nggak ya? Nggak mau lagi dengerin, nggak mau lagi berpikir. Udah, yang penting aku percaya sudah cukup. Betul nggak? Ya kan? Jadi bagaimana nih cara kalau kita dalam posisi yang nggak percaya atau mungkin sedang khawatir? Ini saya berikan satu deduksi iman. Bapak Ibu tahu deduksi ya? Saya berikan gambaran kayak gini. Mungkin pernah dengar kisah Sherlock Holmes ya. Saya suka sih yang detektif-detektif gitu kan. Sherlock Holmes itu pernah dalam satu novel ya dipanggil oleh kepala polisi. Karena kebetulan ada satu pemilik kuda pacu. Kuda pacu itu kan mahal banget ya Bapak Ibu ya. Satu pemilik kuda pacu itu kudanya hilang dicuri orang. Sherlock Holmes ya biasa dengan membawa alat itu kan sama cerutunya dia keliling-keliling, dia cari gitu kan untuk menemukan siapakah pencurinya. Lalu kemudian dia berhenti di depan seekor anjing. Terus kemudian kepala polisi tanya, "Gimana, Pak Sherlock? Sudah nemu siapakah pelakunya?" Gitu kan. Ada tanda-tanda yang mencurigakan nggak? Nggak ada. Tapi saya curiga sama anjingnya ini, kata Sherlock. Terus kepala polisi bilang, "Nggak kok, anjingnya nggak ngapa-ngapain kok tadi malam." Justru itu saya curiga. Lalu akhirnya diketemukan pencurinya. Siapakah pencurinya Bapak Ibu? Wah ini keren ya. Kan saya guru Bapak Ibu, saya boleh nanya. Gitu kan. Pencurinya siapa? Anjingnya diam tidak menggonggong waktu terjadi peristiwa pencurian. Siapakah yang mencuri kuda pacu itu? Pemilik kuda dan pemilik anjing. Nggak Bapak Ibu? Itu deduksi. Ngerti ya? Jadi dipantau semuanya, oh sudah ketemu. Itu deduksi. Jadi hal-hal ini dipikirkan, lalu kemudian mengambil satu kesimpulan, dan kesimpulan itu kemungkinan besar benar. Karena kalau yang mencuri adalah orang yang tidak dikenal anjing dalam hal ini, bukan pemilik anjing atau pemilik kuda, pasti anjing itu akan gong. Itu hal yang umum. Bisa dipahami? Yesus juga mengajarkan para muridnya yang sedang khawatir untuk melakukan deduksi. Lo lihat itu lo alam. Lo lihat itu lo bunga bakung. Ya kan, kamu tidak beriman karena kamu berhenti berpikir. Sekarang pikirkan itu. Tuhan ngasih PR nih sama muridnya. Dilihatlah bunga bagong, ya kan? Dilihatlah burung di udara. Betul nggak ya? Ya kan, diajar untuk berpikir. Kan PR itu kan mengajarkan siswa untuk berpikir, betul nggak ya? Oke, berpikir di rumah, gitu kan? Nah, beberapa deduksi. Kalau kita sedang khawatir, ya ini cukup memberkati saya. Ya kan, Bapak Ibu bisa tuliskan jika Allah adalah dan kepadaku Kristus telah, maka bagaimana aku harus memaknai. Nah, nanti bisa milih. Pilihlah jawaban di bawah ini, misalnya gitu ya. Oke. Misal nih, saya merasa bahwa saya khawatir misalnya gitu, atau saya takut misalnya gitu ya, takut dengan masa depan misalnya kan. Nah, jikalau Allah, Bapak Ibu bisa pilih. Allah yang berdaulat dan kepadaku Kristus telah memberikan janji kesetiaannya. Maka bagaimana aku harus memaknai rasa takutku terhadap masa depan? Bisa dipahami ya? Nanti bisa nih, ya kan ini 3 soal yang Bapak Ibu bisa jawab di rumah. Kasih PR ya kan yang khotbah soalnya guru. Ya. Nah, misalnya nih, ya kan aku gagal jatuh di dalam dosa, kayak Tuhan nggak sayang aku. Oh, itu tanda lemah iman. Coba ini caranya untuk menguatkan iman kembali. Jika Allah adalah Bapa yang mengasihi aku atau Bapa yang setia, dan kepadaku Kristus telah mati untuk dosa-dosaku. Maka bagaimana aku harus memaknai kegagalan dan kejatuhanku? Bisa dipahami ya? Dan Bapak Ibu akan tahu, yang salah bukan Tuhan, yang salah adalah kita. Oh iya ya, kenapa aku harus meragukan kebaikan, kebaikan Tuhan? Sekali lagi bahwa iman tidak melawan berpikir.
Justru iman mendorong kita untuk berpikir, bahkan pikiran kita bisa melampaui alam dan melihat Allah beserta dengan kemuliaannya. Poin yang kedua, ya kan? Iman, kekuatan iman yang kedua atau power of faith, the second power of faith itu adalah iman mendorong ketaatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera, ia menghukum dunia. Ya, banyak orang yang kemudian berkata begini, Pak, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan Tuhan pasti memaafkan dan mengampuni kita, jadi boleh dong kita berbuat dosa. Oh, apalagi kalau kita meyakini bahwa sekali kita diselamatkan dan selamanya Tuhan setia dan keselamatan kita tidak akan hilang, boleh dong berbuat dosa. Maka saya tidak akan menjawab pertanyaan itu langsung. Saya menjawab iman apa yang kamu miliki. Karena iman yang sejati selalu mendorong kita untuk taat. Kalau ada orang berkata, aku percaya, besok aku berdosa nggak apa-apa kan? Loh, tunggu dulu. Bisa jadi iman yang kamu punya bukan iman yang sejati, tapi iman-imanan. Betul ya? Mainan. Karena dari orang yang kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat, dari seluruh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, begitu mereka diberikan kasih karunia, mereka diberikan iman, Tuhan ngomong apa? Langsung jalan. Waktu Tuhan berkata, Nuh, aku akan menghabisi orang-orang ini, tapi aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Buat bahtera. Nuh itu nggak tunggu berapa lama gitu. Oh sih, tala Tuhan gitu, lagi tanda tangan kontrak dengan tetangga gitu kan untuk menambah apa? Enggak, langsung dikerjakan. Masih ingat dengan Petrus sedang menjala ikan, nggak dapat ikan, ya kan? Terus Tuhan berkhotbah, lalu Petrus mendengar, Tuhan kemudian menantang Petrus dengan beberapa apa saudaranya. Yuk sekarang kita ke tengah danau. Loh Tuhan, seharian loh, mulai dari malam sampai pagi loh kami nggak nemu ikan. Lah sekarang kau suruh kami menjala di siang hari, karena ikan kan nggak muncul di siang hari, betul ya? Munculnya kan di malam hari, di dini hari gitu ya, pagi hari gitu kan. Terus tapi karena kau yang ngomong ya udahlah jalan aja gitu kan. Terus kemudian akhirnya dia menjala ikan ya kan, dan kemudian setelah menjala ikan dia mendapatkan ikan yang banyak sampai kapal itu ambil tenggelam. Lalu kemudian Yesus berkata, ikut aku jadi penjala manusia. Apa yang Petrus lakukan Bapak Ibu? Alkitab katakan mereka meninggalkan segala sesuatunya. Petrus langsung pergi mengikut Yesus. Yesus ngomong apa? Didengarkan dan dilakukan. Yesus ngomong apa? Didengarkan dan dilakukan. Sampai kemudian pada satu saat kemudian banyak orang yang mengikuti Yesus. Yang lain karena mendengar, oh Yesus bisa menghasilkan kesembuhan. Mereka ikut. Oh Yesus bisa menggandakan makanan. Mereka ikut. Bahkan setelah Yesus menggandakan makanan, dia kan dari 5 roti 2 ikan untuk mengenyangkan 5.000 orang lebih, ya kan? Makin banyak orang yang berbondong-bondong. Lalu Yesus menegur mereka. Menghardik mereka. Mereka semua pergi Bapak Ibu. Tinggal para murid. Terus ditanya, bukannya kemudian Yesus makin bangga dengan mereka. Wah keren, dari sekian banyak hanya kamu yang setia. Enggak, Yesus justru malah menghardik mereka juga. Terus, sini terus gitu kan. Ya Tuhan, kamu kenapa nggak pergi sekalian? Baik, gitu ya. Petrus jawab apa? Kami sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut engkau. Kemana lagi kami harus pergi? Jadi paham ya? Kristus dijadikan oleh Petrus itu galanya. Kemana lagi kami harus pergi? Cuman engkau Tuhan yang kami miliki. Bisa paham ya? Itu iman yang sejati. Dikasih perintah jalan, kasih perintah jalan. Dibuktikan dengan apa? Kesulitan. Yang lain dihardik, 5.000 pergi. Tinggal 12 murid. Dihardik pula. Tetap bertahan di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kadang-kadang Tuhan itu menghardik bukan karena Tuhan itu benci dengan kita. Tuhan itu mau tunjukkan, hei kamu punya iman yang sejati. Kamu punya iman yang murni. Dan iman yang murni ditandai dengan apa? Tuhan bicara, kita melakukan. Baik di dalam doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu terjadi seperti di sorga seperti di bumi. Siapakah yang melaksanakan kehendak Tuhan di sorga? Enggak ada yang lain selain malaikat. Malaikat pergi, lihat oikos. Oh malaikat pergi, betul lah. Dia menjalankan kehendak Tuhan yang di sorga. Di bumi siapakah yang mengerjakannya? Anda dan saya. Makanya kita berdoa Tuhan berikan hati yang taat seperti malaikat.
Malaikat. Tuhan ngomong apa jalan. Kalau bisa Tuhan juga kasih hati kami untuk hal yang sama. Tuhan ngomong apa kita jalan. Jadi iman itu mendorong ketaatan Bapak Ibu. Oke, iman itu mendorong ketaatan. Bahkan Nuh itu bahkan memberitakan, bukan hanya memberitakan, dia, Bapak Ibu tahu, dia bikin perahu itu berapa lama? 120 tahun. Itu enggak cuma sebulan atau 12 bulan. Dia membuat perahu itu 120 tahun. Dan enggak cuma 120 tahun dia membuat perahu Bapak Ibu. Dia juga menginjili. Tobat. Percaya pada Tuhan. Tuhan akan membinasakan bumi ini. Mereka itu bingung. Kita ini di daratan. Laut masih jauh. Mau banjir dari mana? Bahkan seorang penafsir Alkitab mengatakan kemungkinan pada hari itu manusia itu belum pernah lihat banjir. Ngerti ya Bapak Ibu? Kalau saya ketika di kampung, ya kan, di tempat saya gitu kan, wah ini hujan deras ini, bisa banjir. Saya sudah khawatir. Teman saya juga sudah telepon, banjirnya sampai seberapa? Masuk rumahku enggak? Kan gitu kan. Karena kita terbiasa dengan banjir. Nah, orang pada masa itu enggak pernah lihat banjir. Enggak pernah penafsir ya, saya tidak meyakini ini benar atau salah, tapi bisa diperhitungkan. Dia bilang bahwa kemungkinan besar belum pernah melihat hujan. Karena pada waktu itu begitu hujan, air bah terjadi, pelangi baru muncul. Jadi ada kemungkinan besar belum pernah ada pelangi yang dilihat. Ngerti ya? Kemungkinan besar belum ada hujan. Karena waktu itu kan bumi itu kan masih baru dicipta dan sebagainya begitu ya. Oke. Nah, pada intinya adalah gini, Bapak Ibu bisa ngomong nggak? Bisa bayangkan nggak? Nuh ini memberitakan Injil. Entar lagi air bah akan memenuhi sampai melampaui atap rumah kita, bahkan melampaui gunung. Mereka tuh guyu. Gak tahu lihat banjir. Banjir itu apa sih mah gitu. Gitu kan? Gak tahu. Anda bisa bayangkan menginjili kepada mereka 120 orang. Dan yang menarik ini Bapak Ibu. Ini yang saya temukan ini keren banget. Nuh mendengar sekali dalam satu hari dan dia taat. Orang sekitar Nuh mendengarkan cerita yang sama, firman yang sama, 120 tahun, berkali-kali. Tapi tidak ada satupun yang mengikut Nuh dan percaya. Anda bisa melihat bagaimana iman itu penting. Ketika tidak ada iman, mau dikhotbahi seberapapun, seberapa lama pun, gak bakal mungkin percaya. Loh, mereka punya berita yang sama, betul tidak? Hei, akan ada banjir, Tuhan akan menghukum kejahatan. Apakah mereka peduli? Enggak, mereka dengar itu dan mereka tetap melakukan kejahatan. Dan bagi si Nuh, bayangkan Bapak Ibu, suruh khotbah 120 tahun, tidak ada yang ikut jadi jemaatnya dia. Coba bayangkan. Betul lah? 120 tahun, yang ikut cuman 7 orang, itu pun anak, istri, mantu. Bukankah ini orang yang gagal kalau dalam dunia pelayanan yang kita lihat dulu ya? Khotbah 120 tahun, sudah pasang di YouTube, sudah pasang di Instagram, misalnya gitu ya. Sudah pasang di mana-mana, nggak ada yang nge-like, satu pun nggak ada yang nge-like selain 7 orang, cucu, mantu sama anak. Aduh bisa bayangkan ya kan? Nggak ada, gimana itu? Kayaknya gagal ya Tuhan. Ya kan, kayaknya Nu ini gagal. Tapi kalau kita lihat, enggak. Justru malah Nu dijadikan sebuah sosok pahlawan. Di tengah-tengah orang lihat bahwa dia orang yang gagal, orang yang aneh, orang yang bodoh. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya nih, nanti ada hujan es, kapan? Ya kan nanti ada hujan es. Besok lagi ngomong hal yang sama. Besok lagi ngomong yang sama. Selama 100 tahun. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Orang ini gila. Bayangkan Nuh, nanti ada banjir. Nanti ada banjir. Orang mandang apa? Gila. Arti ya? Karena dia ngomong hal yang sama terus-menerus dan begitu yakin dengan omongannya. Orang yang tidak beriman akan menganggap Nuh gila. Tapi meskipun Nuh dianggap gila, Bapak Ibu, dia tetap membangun Bahtera. Apalagi benar-benar bangun Bahtera di depan kota. Kayak misalnya di Jalan Manyari ada orang bikin bangun Bahtera gitu kan. Dan lapo kak di pinggir lautan gitu kan. Tambah gendeng mana wong ini gitu kan. Anda bisa bayangkan, iman inilah yang Nuh punya. Selain mendorong dia taat, iman itu memampukan dia bertahan di tengah kesulitan.
Orang mau pandang gila, orang mau pandang aneh, orang mau pandang nggak masuk akal, Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau hari ini mungkin kita gagal di dalam melakukan firman Tuhan, mungkin bukan perbuatan yang sedang harus kita benahi, mungkin iman kita yang harus kita benahi. Mari kita melihat lagi firman Tuhan, belajar lagi dan merenungkan. Nah, poin yang ketiga, oke, kekuatan iman yang ketiga adalah iman itu menyelamatkan kita dari jebakan yang tidak terlihat. Dengan taat, Nuh mempersiapkan Bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa firman Tuhan diberikan kepada kita itu bukan untuk menyusahkan kita, tapi firman Tuhan diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan tidak pernah diberikan untuk supaya kita lebih sulit. Memang waktu kita lakukan akan membuat kita lebih sulit, tapi justru menghindarkan dari kesulitan yang lebih besar. Asaf berkata begini, aku melihat orang yang tidak percaya Tuhan lalim, jahat, dan tidak taat pada firman Tuhan. Gemuk dia, aku ini kurus, kering. Tapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Asaf berkata gini, tetapi ketika aku melihat mereka di hadapan Tuhan, mereka akan jatuh tergelincir. Bapak Ibu tahu kepleset nggak ya? Tahu ya? Kepleset dengan jatuh pelan-pelan itu kan beda ya? Atau dengan terjerembab itu kan beda ya? Kepleset itu seolah-olah tidak ada yang bisa dilakukan lagi, betul ya? Jatuh dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan ternyata orang yang lalim, yang pongah, yang sombong masa hidupnya tidak percaya Tuhan, anti Tuhan. Justru ketika mereka mati, ketika mereka masuk dalam kegagalan, mereka itu tergelincir dan tidak ada yang dapat menolong mereka lagi. Maka Asaf akhirnya punya kekuatan untuk tetap mempertahankan kesalehan dan kesuciannya. Bisa dipahami? Ya kan? Jadi iman itu menyelamatkan dari jebakan yang tidak terlihat. Iman Nuh kepada Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah, Bapak Ibu. Bahkan bukan cuma hanya menyelamatkan Nuh, tapi juga menyelamatkan keluarganya. Bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi juga menyelamatkan para binatang. Betul ya? Oke? Ya, para binatang. Nah, ini yang menarik. Nuh itu gentar saat ia mendengar firman Tuhan. Namun penduduk pada masa itu, mereka baru gentar saat banjir sudah melampaui atap rumah. Bisa paham ya? Baru mereka khawatir. Oke. Nuh kenapa terselamatkan dari banjir yang mengerikan? Iya kan? Sederhana. Waktu Tuhan ngomong, dia sudah takut. Bisa paham ya? Waktu Tuhan bicara, dia sudah takut. Orang lain nggak peduli Tuhan, nggak peduli apa kata Tuhan. Tapi saat air itu sudah mencapai posisi atap rumah, mereka sudah ketakutan. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Nuh menerima firman Tuhan selalu dengan gentar. Bisa paham ya? Nuh memilih untuk digerakkan oleh firman Tuhan dan bukan situasi. Situasi aman-aman saja kok. Nggak mungkin lah banjir di sini lah. Gitu ya. Kemarin saya ngobrol kebetulan rumah saya itu hampir banjir ya Bapak Ibu ya. Kebetulan tetangga saya waktu kami ibadah satu persekutuan doa di perumahan gitu kan. Wah dia cerita gitu. Kebetulan memang gang dia agak tinggi. Wah, dengan pongah dia berkata gitu kan. Pak naik rumah saya banjir. Wah sak perumahan ini banjir semua. Ya memang tempat dia tinggi. Artinya bahwa tidak mungkin akan ada banjir yang menyentuh rumah dia. Nah, Anda bisa bayangkan orang zaman Nuh nggak pernah lihat banjir. Begitu dibilang ada banjir, nggak mungkin akan ada banjir. Nggak mungkin Nuh. Tapi Nuh memilih hatinya digerakkan oleh firman Tuhan dan bukan situasi. Bisa dipahami ya? Dia memilih untuk Tuhan lah yang menggerakkan hatinya. Dia memilih kalimat Tuhan lah yang lebih nyata ketimbang apa yang terlihat. Maka dengan demikian, Nuh diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Ya kan, tagihan yang banyak, lebih nyata, atau kalimat Tuhan bahwa Tuhan akan mengasihi dan memelihara kita yang lebih nyata. Ya kan? Saat anak kita mungkin kayak menunjukkan gejala-gejala, wah ini pemberontakan remaja bisa begitu ya. Dengan janji Tuhan menyertai umatnya, mana yang lebih nyata? Betul ya? Ketika kita menghadapi konflik, hati kita ikut yang mana? Terjebak dalam kepahitan, atau kita memilih kata-kata Tuhan bahwa Tuhan akan membela nama baik kita di suatu saat nanti. Tuhan akan terus menerangi atau membuat nama baik kita menjadi cahaya suatu saat nanti.
Saya kira mungkin lebih baik kita belajar untuk mari memilih kata-kata Tuhan itu lebih solid dibanding situasi kita, ya kan? Saya pada satu momen terakhir ini kebetulan salah satu anggota keluarga kami kena fitnah Bapak Ibu. Jadi eh, kebetulan di grup perumahan kami itu ibu-ibu itu wah vokal-vokal gitu ya. Bukan vokalis ya Bapak Ibu ya. Vokal maksudnya itu kan. Kalau ngomong itu kasar ya kan. Mobil silver plat B gitu kan. Oke. Yang diparkir di sini telah melakukan apa namanya sering ngebut-ngebutan bla bla bla. Ada yang kecipratan lah, ada yang apalah, ada yang apa gitu kan. Begitu. Nah, awalnya saya cuek, kemudian akhirnya pihak pengurus RT ini kemudian kontak saya. Pak, ini gimana nih? Kok familinya aja yang bawa mobil kok jadinya kenceng-kenceng gini? Pak, tolong Pak, Bapak minta maaf di grup. Wah, gitu kan. Dia bilang, lu tunggu dulu Pak, saya harus selidiki dulu. Ya kan, nggak mungkin saudara saya gitu kan. Kan harus percaya dulu sama saudara kan gitu kan. Nah, ternyata pada intinya adalah begini. Karena memang tidak mungkin itu adalah famili saya. Karena famili saya baru bawa mobil itu kurang dari 3 bulan Bapak Ibu. Sedangkan peristiwa itu sudah lama. Nah, yang menjadi kesalahan adalah kembali. Para ibu-ibu yang di grup ini malas berpikir, karena dipikir karena di Surabaya maka plat B mobil silver cuma satu. Betul ya? Padahal plat B silver kalau saya perhatikan itu lebih dari 3 Bapak Ibu. Dipikir semua orang Surabaya semua yang tinggal di situ. Ternyata artinya salah sasaran gitu kan. Salah sasaran, terus kemudian ketika kami kontak orang yang memberikan berita pertama itu untuk minta maaf dan klarifikasi tidak dilakukan. Kami hanya cuma bisa ngasih pun secara general ya kan. Saya juga nggak berani saya dorong istri saya jangan kasar-kasar dulu. Kenapa? Kita ini ketua PD di sini. Hati-hati gitu kan. Nanti pada ini semua gitu kan. Nah, pada intinya adalah setelah diklarifikasi masih aja nggak percaya. Ya mana ada maling mau ngaku kalau dirinya maling loh masih ngotot ya kan bahwa plat B silver cuma satu di perumahan itu Bapak Ibu ya kan. Pada intinya begitulah. Akhirnya kemudian pengurus RT minta maaf karena memang bukan famili kami yang melakukan itu. Tetapi artinya itu akhirnya mengingatkan saya Bapak Ibu, saya marah. Ini nggak fair ini. Adil, kalau bisa saya bentai satu-satu, betul ya. Maunya begitu, biar impas gitu kan. Tapi kita klarifikasi secara general dan secara positif saja. Kalaupun mereka nggak percaya dan masih meneruskan itu, ya sudah lah begitu kan. Karena saya percaya bahwa Tuhan suatu saat akan menunjukkan apa namanya kebenaran kita seperti mata. Itu kan janji Tuhan ya. Ya kan? Tuhan akan menunjukkan kebenaranmu seperti matahari. Artinya apa? Orang tidak akan bisa nolak bahwa memang kamu tidak bersalah. Mungkin nggak sekarang, tapi suatu saat nanti. Saya berani melakukan ini karena apa? Karena sebelum-sebelumnya juga saya juga difitnah, ya kan? Dan kemudian ketika saya difitnah, saya tetap berbuat baik kepada mereka yang menganiaya. Dan one day apa yang terjadi? Mereka melihat siapa saya sebenarnya, ya kan? Dan mereka akan berpikir, oh ternyata yang saya dengar itu salah, kayak gitu ya. Orang di sekitar akan berpikir, oh orang yang saya dengar berita yang saya dengar tentang kamu itu ternyata salah. Tapi apa terjadi kalau misalnya saya terjebak dengan situasi, saya marah-marah, saya tengkingi satu-satu misalnya gitu kan. Akhirnya orang memandang apa Bapak Ibu? Oh ternyata apa yang diceritakan orang lain itu tentang kamu adalah benar. Saya memilih sudah cara Tuhan. Dan terbukti kok Bapak Ibu. Makanya ketika saya difitnah untuk kesekian kalinya, ya saya tinggal menunggu Tuhan saja. Ya kan? Kalau enggak, ya mungkin suatu saat nanti, mungkin butuh waktu yang lebih panjang lagi. Saya paham ya? Jadi iman ini Bapak Ibu sekali lagi bahwa memberikan kita kemampuan ya untuk boleh bersikap dengan baik dalam satu situasi. Oke? Dan bukan hanya itu saja, bahwa iman ini juga membuat kita terhindar dari jebakan. Coba Bapak Ibu ketika Daud yang yang hebat kehidupannya pernah mengalahkan Goliat, tapi dia tidak bisa mengalahkan Bathsheba, betul nggak? Keren ya, Goliat kalah, tapi dia kalah dengan Bathsheba dan dia melanggar firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika dia menolak dorongan, padahal waktu dia ditanya begini, siapa perempuan itu? Ya kan, cantik banget gitu kan. Prajurit yang di sebelahnya ajudannya Daud itu udah ngomong, itu Bathsheba, istrinya Uria. Sudah dibilang istrinya Uria. Gak didengar yang bagian istrinya itu gak didengar gitu kan. Cuma didengar namanya saja. Akhirnya kemudian terjadi apa Bapak Ibu? Terjadi kejatuhan, perzinahan. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu lihat Daud, waktu itu Israel kan ada 12 suku ya. Sejak zaman pemerintahan Daud, terus kemudian anak pewarisnya ini Absalom memberontak kepada Daud. Maka Israel terbelah. Bukan hanya keluarga Daud yang terbelah. Tetapi Israel terbelah menjadi dua. Jadi saat Salomo memimpin, Salomo hanya memimpin suku Yehuda dan Lewi di Yerusalem. 10 suku dipimpin oleh orang lain. Anda bisa melihat.
Ketika seorang melanggar firman Tuhan, justru dia terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dan dipungkiri. Saya paham ya? Maka sebenarnya firman Tuhan itu membantu kita untuk menghindari hal yang demikian, Bapak Ibu. Bukan untuk menjebak kita dalam kesulitan, justru membebaskan kita dari jebakan yang tidak perlu. Tapi bukan berarti apakah Tuhan tidak akan memulihkan? Enggak. Tuhan tetap pulihkan Daud, Tuhan pulihkan Batsyeba. Ketika mereka bertobat, Tuhan pulihkan Daud, pulihkan Batsyeba. Meskipun anak yang pertama yang dikandung oleh Batsyeba pada saat itu mati, tetapi anak kedua menjadi lambang pemulihan. Karena anak kedua daripada Daud dengan Batsyeba namanya adalah Salomo. Bahkan bukan cuma itu saja, kemudian Daud kemudian di dalam perjanjian baru dikenal sebagai sahabat Allah. Saya paham ya? Nah, waktu air bah itu kemudian terjadi Bapak Ibu, ya kan? Oke, dan Nuh terhindar, Tuhan kemudian mengatakan bahwa dia akan menaruh pelangi, betul tidak ya? Masih ingat ya, kalau nggak salah Bu siapa itu juga sempat menyampaikan tentang pelangi. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum dengan cara yang sama. Minta tolong next. Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan cara yang sama, yaitu membinasakan dengan air bah. Pelangi itu bicara apa sih Bapak Ibu? Bukan hanya Tuhan berhenti menghukum dengan air bah. Enggak, Tuhan harus menghukum. Karena setelah Nuh hadir, manusia tetap jatuh di dalam dosa. Betul tidak? Tapi kali ini Tuhan tidak menghukum dengan air bah. Tuhan menghukum dengan cara lain. Yakni mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Sehingga air bah tidak perlu lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Karena pelangi bicara mengenai Kristus yang tersalib. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, ketika Nuh taat pada Tuhan, meskipun di dalam ketaatannya pada Tuhan, dia menghadapi tekanan, ya kan, hinaan, Nuh tetap membuat bahtera yang menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan bahtera itu menggambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kita. Hanya mereka yang di dalam bahtera yang selamat, setuju? Enggak cuma manusia, hanya binatang yang di dalam bahtera itu selamat dari hantaman air bah yang mengerikan itu. Ya kan? Dan bukankah ini merupakan sebuah tipologi bahwa hanya di dalam Kristuslah yang dapat diselamatkan. Firman Tuhan berkata begini, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam kisah Nuh, Bapak Ibu, tidak ada perahu yang kedua. Juga tidak ada skoci juga. Tidak ada perahu yang lain. Ya kan? Dan kesulitan yang dihadapi Nuh ternyata merupakan bagian dari rencana Allah untuk menggambarkan siapa Kristus. Jadi makanya saya suka dengan John Piper. John Piper berkata begini, kesulitan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kesulitan kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita nggak tahu sekarang, tapi nanti kita akan bisa melihat gambaran, oh ternyata penderitaan kita adalah bagian cahaya yang menambahkan cahaya kemuliaan Tuhan. Nuh juga nggak ngerti hal yang demikian. Tetapi bahtera Nuh itu menjadi gambaran yang jelas. Tidak ada keselamatan di luar bahtera Nuh. Sama dengan gambaran sekarang. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hari ini kita belajar bahwa iman itu punya power Bapak Ibu. Yang memberikan kita pengertian. Ya kan, membuat kita berpikir juga. Dan cara untuk mengembangkan iman juga harus dengan berpikir, merenungkan firman Tuhan. Dan poin yang kedua juga iman itu mendorong kita untuk taat. Bahkan taat di tengah-tengah kesulitan. Kalau hari ini kita sedang mengalami kesulitan dan kita bergumul untuk taat, mari minta Tuhan tambahkan iman di dalam kehidupan kita. Dan poin yang ketiga, iman itu menyelamatkan dari jebakan yang tidak terlihat. Ketaatan kita kepada firman Tuhan menghindarkan kita dari jebakan yang tidak terlihat. Ketika kita dengar firman Tuhan, dengar Injil, dan kemudian kita tinggal di dalam Kristus, bukankah kita terhindar dari neraka yang kekal? Meskipun Nuh dikenal sebagai pahlawan iman, Nuh juga enggak sempurna Bapak Ibu. Ini kabar baik buat kita, karena saya sendiri waktu dengar pahlawan iman, keren-keren banget gitu kan. Tapi kalau kita mau lihat kehidupan Nuh meskipun masuk dalam kategori pahlawan iman, dia sendiri juga tidak berbuat, dia sendiri juga tidak pernah berbuat salah.
Kita tahu bahwa ketika Nuh setelah mendarat, ya kan, dan apa yang terjadi, Nuh kemudian mungkin nggak ketemu orang, kan sudah mati semua Bapak Ibu. Temannya nggak ada, ya kan, rekan bisnisnya nggak ada, ya kan, nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya mungkin menjadi stres, akhirnya Nuh kemudian menenggelamkan diri di dalam apa minuman keras, betul ya. Dia minum anggur sedemikian banyak sampai kemudian dia menjadi mabuk, betul ya, dan sebagainya. Nuh tidak sempurna Bapak Ibu. Tetapi ini yang menarik, boleh tampilkan ayat yang terakhir, ya kan? Tetapi ini yang menarik Bapak Ibu, bahwa kisah Nuh itu memang bukan kisah tentang Nuh. Kisah Nuh itu adalah kisah tentang Allah terhadap Nuh. Kalau kita bisa melihat kenapa Nuh bisa mendapatkan iman yang sebesar ini, dia bisa taat, dan kemudian dia bisa terhindar daripada apa namanya kesulitan yang besar dan jebakan yang besar, sederhana. Sebelum kisah Nuh, kalau Bapak Ibu lihat perikop tentang Nuh itu dimulai dari ayat 9, kejadian 6 ayat 9, kejadian 6 ayat 8 jelas sekali. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Sehingga ketika Nuh pun gagal di dalam hidupnya, kasih karunia Tuhan tidak pernah gagal. Kalau mungkin kita baca, Tuhan saya nggak sehebat Daud, saya nggak sehebat Nuh mungkin. Tapi ingat, Daud ada salah, betul ya? Nuh juga tidak sempurna. Semua tokoh Alkitab punya kesalahan. Yang nggak salah cuma satu kok yang ada di dalam Alkitab, Yesus Kristus dan Allah. Tapi kita bisa melihat Daud tetap dianggap sebagai sahabat Allah. Artinya Bapak Ibu? Nuh dimasukkan dalam kategori pahlawan iman. Maka dengan demikian kita tahu bahwa sebenarnya iman itu ya kan kepada Tuhan tidak didasarkan pada kekuatan kita. Sekali lagi semuanya didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Dan kalau hari ini kita mengerjakan iman, kita sedang mengerjakan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Hari ini kami belajar banyak Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menaruh kasih karunia kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kami mungkin tidak lebih baik daripada orang lain, tapi keputusan-Mu Tuhan tidak pernah salah. Keputusan-Mu yang hebat Tuhan atas kami, memberikan kami iman sehingga kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Dan bukan hanya percaya saja Tuhan, kami juga terdorong untuk taat Tuhan. Dan bukannya terdorong untuk taat Tuhan, kami terhindar Tuhan dari kesulitan yang kekal, dari jebakan-jebakan yang Tuhan mungkin akan merugikan kehidupan kami. Pimpin dan tolong kami sekali lagi, biarlah kami hidup tetap di dalam iman yang benar dan iman yang sejati. Ajar kami untuk terus merenungkan firman-Mu, memikirkan kembali firman-Mu, memikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, menghidupi dan mengamini semua janji-Mu Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan kami boleh tahu dan kami boleh memanajemen perasaan kami, hati kami, dan sikap kami Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan dan mengenyangkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.